Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri kita dalam minggu ini meminjam dari istilah yang dibuat oleh John Bunyan, yaitu penulis dari buku klasik Kristen Pilgrim Progress. Judulnya All Prayer, Our Supreme Weapon. Ya, ini sebenarnya masih terkait dengan perlengkapan dari senjata rohani orang-orang percaya di dalam Efesus pasal yang ke-6. Dan ini adalah yang ke-7 sebenarnya. Nah, kita tahu di Alkitab angka 7 itu selalu menggambarkan angka yang lengkap, yang sempurna, yang utuh. Dan saya yakin bahwa doa adalah peralatan yang menyempurnakan senjata setiap orang percaya dalam melaksanakan panggilan Allah di dunia ini. Doa adalah senjata yang paling hebat, yang mampu, sanggup untuk menundukkan semua penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, tentara-tentara langit, siapapun kekuatan rohani yang ada yang menghalangi pekerjaan Tuhan, dia sanggup untuk menahannya. Episode ini kita buka dengan judul Berdoa dalam Pimpinan Roh Kudus. Jangan asal berdoa, tetapi berdoalah sesuai dengan kehendak dan tuntunan Roh Kudus. Efesus pasal yang ke-6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ada dua orang sedang masuk ke hutan, tiba-tiba mereka ketemu dengan beruang. Dan beruang ini begitu ganas dan mereka ketakutan, mereka balik lari dan akhirnya beruang itu juga mengejar. Dan di tengah-tengah mereka sedang berlari, ternyata temannya ini satu nggak Kristen ya, sadar bahwa temannya itu adalah orang Kristen. Lalu dia bilang begini, "Hei, berdoa sekarang kepada Tuhanmu supaya kita dapat pertolongan." Dan ternyata teman yang Kristen ini sebenarnya nggak sungguh-sungguh juga jadi orang Kristen. Dan dia bilang, "Saya nggak tahu mau berdoa seperti apa." "Ya berdoa aja seperti apa yang kau biasa doakan." Akhirnya, oke, gue berdoa deh. "Ya Tuhan, terima kasih untuk makanan yang aku sediakan pada hari ini, dan berkatilah jadikanlah kau menjadi kekuatan begitu buku dan menjadi kekuatan dalam nama Yesus. Amin." Ya, dia cuma tahu doa makan ternyata. Ini memperlihatkan bahwa seringkali orang asal berdoa, dan kalaupun dia berdoa, dia sudah tidak pikir apa yang dia doakan. Sudah seperti lancar, sepertinya ini sudah otomatis keluar dari mulutnya tanpa lagi dipikirkan, tanpa lagi mendapat tuntunan dari Roh Kudus. Sahabat sekalian, seberapa pentingkah doa itu? Seberapa baik pun perlengkapan rohani yang kita punya, kebenaran, keadilan, kesiapan memberitakan Injil damai sejahtera, iman, ketopong keselamatan, bahkan ketajaman firman Tuhan yang ada pada tangan kita. Tetapi doa haruslah yang menjadi yang pertama dan utama. Prajurit Kristus itu bertarung dengan lututnya. We are fighting with our knees. Kita bertarung dalam doa kita dengan lutut kita. Pendeta Edward Payson berkata, doa adalah hal pertama, hal kedua, hal ketiga yang diperlukan untuk melayani. Berdoalah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Wow, pertama dan terutama. Hal yang pertama yang Rasul Paulus katakan tentang berdoa adalah berdoalah kamu di dalam roh. Bagaimana kita berdoa dalam roh? Rasul Paulus mengajarkan hal ini di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dan 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dalam ayat ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus berdoa bersama-sama dengan kita, menopang kita saat kita sudah tidak berdaya dalam doa-doa kita. Bahkan Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mampu berdoa
di dalam roh setiap waktu dan setiap keadaan. Selain itu, Roh Kudus juga berdoa untuk kita. Jadi dia bukan cuma berdoa bersama kita, menopang, menguatkan, tapi juga dia berdoa untuk kita. Berdoa untuk orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saat kita berdoa dengan kekuatan Roh Kudus, ada dua hal supranatural sedang terjadi kepada kita. Yang pertama, Roh Kudus akan memberitahukan apa yang seharusnya kita doakan. Tanpa bantuan Roh Kudus, maka doa kita itu hanya sekedar sebuah doa hafalan atau doa hasil pikiran logika kita semata-mata, atau mungkin sedikit lebih emosional hasil dari dorongan intuisi kita. Oh, kita rasanya perlu berdoa ini. Tetapi kalau kita tanpa bantuan Roh Kudus, maka doa kita itu semata-mata seperti tadi itu. Tetapi ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus mulai menguatkan kita, menopang kita, menuntun kita, maka dia membawa doa kita naik kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dan kita semua mau. Itu doa yang lebih intim, doa yang lebih kita nikmati, bukan sekedar sebuah peraturan, ritual, saya sudah setor muka sama Tuhan. Tapi satu hubungan, satu relasi yang dalam, keintiman. Saat kita berdoa, Roh Kudus akan menuntun. Dia akan mengingatkan kita terhadap firman-Nya. Dan kemudian kita mulai berdoa seturut dengan firman tersebut. Dan kita tahu bahwa firman itu adalah kehendak Allah. Dan itulah yang kemudian kita doakan sehingga kita berdoa seturut dengan kehendak Allah. Lalu kemudian Roh Kudus akan memberikan kepada kita, waktu kita berdoa dengan firman itu, sebuah kesaksian batin, sebuah konviksi, sebuah keyakinan bahwa yang kita doakan ini sungguh adalah kehendak Allah dan Dia berkenan kepada doa kita itu. Dan kemudian itu justru membangkitkan lagi iman terhadap hal tersebut. Sehingga kita bukan cuma berdoa seturut dengan kehendak Allah, tapi sekarang kita berdoa di dalam iman. Karena Alkitab berkata, kalau kamu tidak berdoa dalam iman, kamu berdosa. Jadi hati-hati sahabat sekalian, kita bisa sedang berdoa tapi sedang berdosa. Karena nggak punya iman dan tidak seturut dengan kehendak Allah yang ada dalam firman-Nya. Kita perlu dituntun oleh Roh Kudus. Satu kali, Pendeta George Muller dari Bristol, Inggris, ditanya oleh rekannya, hamba Tuhan, bernama Pendeta Oswald Sanders. Apa yang membuat kamu yakin atau sangat yakin bahwa kedua temanmu yang kamu terus doakan itu, karena mereka sedang ngobrol-ngobrol dan si Sanders tahu bahwa George Muller punya jurnal doa dan dia taruh dua nama temannya ini. Dan dia bilang, kamu sudah berdoa lebih dari 30 tahun kepada Tuhan tentang kedua temanmu untuk mereka diselamatkan. Apa keyakinanmu bahwa mereka pasti diselamatkan? Ini pendeta pikir ngomong apa? Tapi kadang-kadang begitu. Kita bilang, benar gak sih kamu sedang berdoa untuk orang itu? Lalu George Muller menjawab begini. Menurut kamu, mengapa sampai sekarang ini Tuhan terus memberikan saya kekuatan untuk mendoakan mereka sekalipun sudah lebih dari 30 tahun? Kalau Dia tidak berniat untuk menyelamatkan kedua teman saya ini. Dan betul, keduanya diselamatkan. Satu, persis sebelum George Muller meninggal. Dia dengar, dia lihat, dan kemudian dia memberi dirinya kepada Yesus. Yang satu lagi, setelah George Muller meninggal, dia dengar temannya meninggal, dia pergi ke sana dan dia lihat apa yang terjadi. Kemudian dia sadar dan dia memberi diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjawab doa kita. Jadi kehendak Tuhan sewaktu kita berdoa untuk orang diselamatkan itu kehendak Allah. Allah ingin setiap orang diselamatkan. Dan Dia mau kita yakin dengan iman dan kita berdoa. Roh Kudus memberikan kepada kita tuntunan, keyakinan untuk kita berdoa seturut dengan kehendak Allah. Hal yang kedua yang diberikan saat kita berdoa dalam roh adalah energi Roh Kudus untuk berdoa. Memberikan kita kemampuan, kekuatan seperti kita diinfuse gitu ya. Kita mendapatkan transfusi
kuasa Roh Kudus pada waktu kita sedang lelah, pada waktu kita sedang merasa saya sudah tidak mampu lagi, saya sudah lemah, saya sudah tertekan, tidak bisa punya lagi energi untuk berdoa atau punya satu keyakinan untuk saya berdoa kepada Tuhan. Ada saat-saat di mana kita sudah keletihan ya, kita tertekan mungkin karena duka cita atau karena kehilangan sehingga kita merasa aduh susah berdoa. Atau saya tidak punya kekuatan lagi untuk berdoa. Nah disinilah Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan baru untuk memampukan kita bangkit dan berdoa. Sungguh sahabat sekalian, masa-masa pandemik sekarang ini justru membuat kita terpaksa harus berdiam lebih banyak di rumah lagi. Bukan cuma berdiam lebih banyak, tapi kita mulai terus mendengar sahabat, teman, keluarga yang terdekat itu mulai meninggal satu persatu. Dan meninggal dalam waktu cepat. Mereka masih muda. Mereka orang-orang yang masih punya masa depan. Dan pada waktu seperti itu, seringkali kemudian kita merasa, aduh capek banget. Stres, tertekan. Maka kita butuh Roh Kudus untuk membangkitkan semangat kita, berdoa, dan menantikan pertolongan dari Roh Kudus kepada kita. Sungguh, kita sebagai orang percaya dan gerejanya sangat memerlukan berdoa di dalam Roh Kudus. John Bunyan sekali lagi mengatakan, doa adalah curahan hati atau jiwa yang tulus, yang bijaksana, yang penuh kasih sayang kepada Tuhan. Melalui Kristus dalam kekuatan dan bantuan Roh Kudus, untuk hal-hal yang telah Tuhan janjikan atau sesuai dengan firman Tuhan demi kebaikan gereja dengan ketundukan dalam iman kepada kehendak Allah. Mari sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar berdoa dalam Roh Kudus. Bapa di surga, aku bersyukur Allah Roh Kudus menuntunku untuk berdoa seturut kehendak-Mu. Memberikan aku energi untuk bertekun di dalam doa. Ajarlah aku untuk terus berdoa di dalam Roh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.